Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Para pemirsa tibaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita para pecinta Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an dan para pembaca Al-Qur'an senantiasa menjadikan bulan Rajab ini senantiasa dengan penuh kekhusyuan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi isinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Karena di bulan Rajab ini baginda Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, barik lana, berikanlah kepada kami keberkahan fi Rajab, pada bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Para pemirsa rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap semuanya bisa hari demi hari dan di bulan Rajab ini lebih banyak Allah Subhanahu wa taala dan memanen banyak pahala, dan kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita yang penuh dengan keberkahan, sehingga kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita juga memahami adab penghafal Al-Qur'an yang sudah kita bahas beberapa episode sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada adab penghafal Al-Qur'an bagian yang ke-13. Adab penghafal Al-Quran bagian ke-13 ini adalah penghafal Al-Quran tidak mengincar harta orang lain. Kita sebagai seorang muslim tentu menyadari dan memahami bahwa rezeki kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu adalah, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya iri kepada orang yang memiliki harta yang banyak. Kita juga tidak perlu berusaha untuk mendapatkan harta yang menjadi milik orang lain, yang menjadi hak orang lain. Tapi kita sebagai seorang muslim perlu berikhtiar secara maksimal untuk bisa mendapatkan harta dengan jalan yang benar,
untuk tujuan digunakan kepada yang benar, yang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai penghafal Al-Quran senantiasa iri ketika ada orang yang lebih baik dalam hal ibadah daripada kita. Ketika ada teman kita yang ibadahnya, sholat tahajudnya lebih baik ketimbang kita fastabiqul khairat, kita mengejar agar bisa meneladani mereka, kalau perlu bisa melebihinya. Tapi dalam urusan harta, ya kita berikhtiar secara maksimal dan tidak perlu kemudian mengambil hak-hak orang lain, mengincar harta yang menjadi haknya orang lain, apalagi misalnya mengambil dengan cara korupsi, dengan cara para penghafal Al-Quran tentu memiliki sifat yang senantiasa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita usahakan, dan juga tentu kita menerima apapun yang Allah berikan setelah kita berusaha secara baik dan benar. Para penghafal Al-Quran tidak boleh mengincar harta yang ada di tangan orang lain. Maksudnya harta yang itu sebenarnya hak orang lain, bukan hak kita. Tapi kalau hak kita, misalnya kita bekerja, kita sudah seharusnya dan layak dibayar dan sudah waktunya dibayar, tidak dibayar misalnya, ya tidak apa-apa, kita ingatkan bos kita misalnya. Kita ingatkan bahwa saatnya dan waktunya sekarang untuk dibayar misalnya. Atau kita menghutangkan uang kepada orang lain dan sesuai dengan akadnya misalnya dibayar 1 bulan berikutnya dan sudah sampai jatuh tempo. Nah, mereka misalkan belum bayar, bisa jadi karena lupa gitu ya. Maka kita mengingatkan, memintanya misalnya. Ketika misalnya mereka minta maaf karena masih belum punya, ya kita misalnya memberikan kesempatan berikutnya, itu tidak apa-apa. Artinya bukan berarti hak kita tidak diminta, tidak diambil. Tetapi yang terkait dengan hal ini, bagaimana yang memang itu sudah menjadi hak orang lain, kita tidak perlu mengincarnya dan tidak perlu kita iri. Dunia ini hanya sementara ya. Jadi memang rezeki kita yang Allah berikan sekian, sedangkan rezeki orang lain sekian. Tetapi yang harus menjadi perhatian penting kita, bagaimana kita selalu fastabiqul khairat dalam hal urusan akhirat. Karena kita penghafal Al-Quran misalnya ya. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, bahwa Fudail bin Iyad berkata, seorang penghafal Al-Quran selayaknya tidak merasa butuh kepada para pemimpin dan bawahan-bawahannya. Para mensalamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran selalu berusaha dengan sebaik mungkin menjadi orang yang senantiasa dalam ridhanya, senantiasa menjadi pengamal Al-Quran, senantiasa berusaha maksimal untuk senantiasa bisa memberikan yang terbaik, amal yang terbaik, dan kita terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak sibuk mengincar harta orang lain, tidak sibuk mencari jabatan urusan keduniaan saja. Tapi bagaimana kita sibuk mengincar kedudukan kelak di akhirat. Syukur-syukur kita berada di surga tertinggi bersama para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan
kita semua kelak bisa masuk surganya. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sampai berjumpa kembali kepada pertemuan berikutnya, di episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.